klepon, dan ubi jalar yang semuanya tak pernah rasa disajikan lagi, dengan tak pernah parutan dengar lagi kelapa guys. segar. Sampai begitu sekali guys kecintaan bule-bule kepada kuliner Indonesia. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my channel HM Studio. Ye kabare. Moga semuanya sihat-sihat aja, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusan anda semua guys. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anda yang sudah hadir menonton di channel ini. Kepada anda yang baru aja singgah, ayo dong bantu channel ini dengan subscribe HM Studio, kerana subscribe itu gratis aja guys. Oke guys, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi reaction kita seperti biasa. Dan apa yang kita nak lihat hari ini adalah berkaitan tentang kuliner Indonesia. Wisata selalu kita buat reaction, budaya selalu kita buat reaction, dan kali ini kita nak melihat tentang kuliner Indonesia yang katanya di sini super bangga makanan Indonesia, jarang ada yang gagal. Bule ini buka restoran Indo di negaranya. Nah, itu judulnya guys. Bule buka restoran dan menjual makanan ataupun kuliner Indonesia di negaranya. Makanan apakah yang dijualnya guys? Nanti kita sama-sama lihat ya. Dan video ini daripada channel Dunia Seleb. Jangan lupa berikan subscribe, tanda dukungan dan sokongan anda semua guys. Dan guys, mari kita lihat guys, apakah makanan-makanan ataupun kuliner-kuliner yang special di Indonesia yang menjadi hidangan special di restoran-restoran bule di luar negara guys. Yuk guys, sama-sama kita lihat dalam video kali ini. Oke guys, dengan hitungan 3, 2, 1 guys. I'm not used to this, but it's so hot. So hot. I think it's cheese and chili. Wow. Cinta kuliner Nusantara, Cinta bule ini kuliner promosikan Nusantara. kuliner Indonesia di negaranya. Bule mempromosikan kuliner Indonesia di negaranya sendiri. Begitu spesial Cita guys. rasa kuliner Indonesia memang sudah diakui di banyak negara di dunia. Mereka yang sudah Sate. mencobanya dijamin ketagihan. Maka tak sedikit kita lihat bule-bule yang pernah makan makanan Indonesia, saat pulang mereka pun mencari lagi makanan kita di negaranya. Ada yang mereka buat sendiri untuk dinikmati, bahkan ada yang membuka restoran Indonesia. Makanan Ada yang buat Indonesia sendiri, memang punya magnet tersendiri bagi mereka. Kelezatan bumbu Nusantara pun terkenal hingga ke kancah mancanegara. Bahkan rendang, sate, dan nasi goreng dinobatkan menjadi makanan terenak di dunia. Karena Ekspresi ketenaran dia. cita rasa bumbu Nusantara Kuliner ini, Indonesia. berbagai masyarakat mancanegara bukan hanya dinikmati sendiri. Mereka turut mempromosikan kuliner Indonesia pada orang lain, tak jarang dipublikasikan di sosial media. Tak terkecuali bule-bule yang kita bahas kali ini. Langsung saja, ini dia sederet bule yang mempromosikan kuliner Indonesia di negaranya. Terima kasih Pak. Our ketoprak is ready. I'm not worried, and I love the excitement from the chef. I got the passion that he has. Okay. Ada apa tu? Coklat. Nick Molo Nick di Sky. Molo di Sky. Kalau sate ayam di sini kayak si Dustin bilang tadi itu lebih ke gimana ya? Taruh juga bahasa Indonesia. Sate ayam biasa ya kan? Ya, Sate. Ia seorang konten kreator asal Australia yang fasih berbahasa Indonesia. Nick membuka kafe di kota Sydney, Australia dengan menu masakan khas Indonesia. Bagi netizen yang suka memasak, nama Nick sudah tidak asing lagi. Nick terkenal kerap membagikan konten video tentang aktivitas kesehariannya di akun Instagramnya @masak2 dengan Nick, khususnya tentang memasak kuliner Indonesia. Kecintaan terhadap kuliner Indonesia membuat Nick memutuskan untuk membuka kafe dengan menu makanan Indonesia dengan nama Kelapa Sydney Indonesian Cafe yang berada di Macleay Street, Potts Point, Sydney, Australia. Di kafe milik Nick Sampai buka menyediakan kafe, berbagai guys, kuliner makanan Indonesia Indonesia yang rutin di diupdate Australia. setiap minggu lewat akun Instagramnya. Seperti nasi campur Bali, nasi ayam bumbu betutu, plecing kangkung, nasi ayam bambu balado, telur dadar padang, Banyak. dan nasi daun singkong masak santan. Ini belum pernah dengar Selain lagi guys. itu, Nick juga menyediakan beragam jajanan dan minuman tradisional Indonesia seperti ongol-ongol, cenil singkong, wingko bebat, klepon, dan ubi jalar yang ini aku semuanya tak pernah rasa disajikan lagi, dengan tak pernah parutan dengar lagi, kelapa guys. segar. Untuk harga makanannya bervariasi, seperti nasi campur Bali $17 Australia, ya sekitar Rp180.000.
jajanan pasar seharga $5 Australia atau Rp52.000, dan bir pletok yakni $7 Australia atau sekitar Rp74.000. Tak hanya itu saja, di Kelapa Cafe milik Nick juga tersedia minimarket yang menjual beragam bumbu kemasan khas Indonesia, kerupuk dan kecap. Bahkan tersedia juga sapu lidi, pantal guling, nampan anyaman bambu, dan berbagai cetakan untuk membuat kue. Cafe Kelapa milik Nick menjadi pengobat rindu warga Indonesia yang tinggal di Sydney, Australia. Di kolom komentar unggahan Instagram @masak2 dengan Nick dan @kelapa.sydney banyak diisi komentar dari warga Indonesia yang rata-rata menanyakan menu terbaru yang dibuat Nick. Luar biasa kan? Keren. Mantap. Kecintaan bule kepada kuliner Indonesia. Apa? Sampai buka restoran di negara mereka, guys, mempromosi kuliner Indonesia. William Mitchell buka warung tempe di London. Warung tempe di London. Seorang warga asing yang hobi makan tempe membuka warung tenda di sebuah pasar di London, Inggris. Mitchell mulai tertarik dengan tempe ketika ia bekerja di Jakarta tahun 1995 sebagai guru bahasa Inggris. Sejak saat itu, ia belajar membuat tempe di berbagai wilayah di Pulau Jawa, termasuk daerah Malang. Setelah mahir, ia pun kembali ke London dan mulai membuka sebuah warung di sana. Mungkin sudah banyak restoran makanan Indonesia di luar negeri, tapi boleh ia membuka warung menyajikan salah satu makanan khas Indonesia rasanya belum pernah ada. Hingga Mitchell muncul ke permukaan media, daya tarik kuat. Tempe Mitchell mampu menggait minat bule-bule di London. Dalam wawancara di sebuah media lokal, Mitchell mengatakan konsumennya berasal dari berbagai negara, tapi kebanyakan orang Inggris. Warung tempe yang sudah berdiri sejak 2 tahun ini ternyata tak langsung booming dan dibanjiri pelanggan seperti sekarang ini. 6 bulan awal saat mendirikan warung, Mitchell mengaku kesulitan dalam mengelola bisnisnya. Tapi kini bisnis Mitchell sukses besar. Ternyata di balik warung tempe yang sederhana ini ada semangat yang membara. Mitchell ingin tempe bisa masuk di setiap dapur di Inggris. Dengan bangga, ia pun menyebut dirinya sebagai bule tukang tempe. Halo, bule tukang tempe. What a surprise seeing you here. Hello, apa kabar? Cuma tinggal 2. Mitchell tak berjualan tempe setiap hari. Dalam seminggu, ia hanya membuka warungnya 3 hari, mulai dari Rabu hingga Jumat. Sedangkan Senin dan Selasa ia sibuk membuat tempe. Mengolahnya mulai dari kacang kedelai hingga menjadi tempe yang siap diolah. Mungkin masyarakat Indonesia harus berterima kasih kepadanya karena Mitchell membawa tempe dan mengenalkannya kepada hampir semua warga dari berbagai negara, sehingga tempe kini dikenal luas oleh dunia. Hari saya bangun pagi, tidur malam, kalau tidak masak tempe, pikir tempe. Sini bisnis saya juga ya, bisnis saya. Ya, bisnis dia juga. Beratur, guys. Wah, orang London sekarang sudah makan tempe. Dari tempe kuning. Bule Inggris, Lauren Benson kenalkan kuliner Indonesia di negaranya. Sambal. Spicy? Sambal. Lots of chili going on. If something can look spicy, it is this. Konten kreator asal Inggris, Lauren Benson terus mempromosikan kuliner Indonesia kepada dunia. Melalui media sosialnya, Lawrence mengenalkan berbagai kuliner Nusantara, salah satunya soto Medan. Di kanal YouTube-nya, Lauren Benson bersama 5 orang temannya sedang menghidangkan soto Medan, lengkap dengan kerupuk emping. Soto Medan. Soto Medan. You may open your eyes. It's very green. Sebelum mencoba makanan ini, mereka diminta untuk menutup mata. Lauren Benson menyebutkan nama dari kudapan yang dihidangkan. Setelah ia mengatakan, "You may open your eyes." Kamu bisa membuka matamu, barulah mereka bisa melihat hidangan ini. Sama seperti video sebelumnya, masing-masing temannya akan memberikan tanggapan mulai dari looks makanan yang akan dinikmati. Teman Lauren, Sol, mengatakan ini seperti soto ayam. Saat diminta untuk mencobanya, pria bernama Luka terlihat sangat menyukai hidangan soto Medan. Bahkan ia menyebutkan jika akan lebih enak jika dinikmati soto Medan dengan nasi. Luka mengatakan makanan soto Medan 100% butuh nasi. Nasinya menjadi sesuatu yang bisa dikunyah, terlebih ini adalah sup. Lauren Benson ini menyukai makanan pedas. Ia pun menjuluki dirinya sendiri sebagai CEO Spicy Food karena begitu mencintai makanan pedas, berbeda dengan orang asing lainnya yang cenderung kurang suka dengan makanan pedas. Oh,
very unique consistency. Can be from. Itu dia sederet bule-bule yang jatuh cinta dengan kuliner Nusantara. Berbagai komentar mereka pun bikin kita bangga loh. Ternyata hari ini kuliner Indonesia bukan hanya dikenal dan dinikmati dalam negeri saja, tetapi telah tembus ke berbagai belahan dunia. Terima kasih. Sudah mendunia guys. Oke guys, itu dia kian mendunia kuliner Indonesia. Super bangga makanan Indonesia, jarang ada yang gagal. Bule ini buka restoran Indo di negaranya. Ya guys, memang mantap. Bule-bule yang datang ke Indonesia merasai kuliner Indonesia, langsung bila pulang aja ke negara mereka langsung membuka restoran menjual kuliner-kuliner Indonesia. Sampai begitu sekali guys kecintaan bule-bule kepada kuliner Indonesia. Informasi yang sebegini sangat bagus guys. Orang-orang Indonesia harus berasa bangga kerana makanan Indonesia kian dipromosikan oleh bule-bule di negara mereka sendiri. Sehingga mendunia kuliner Indonesia sekarang. Itulah dia guys, bule-bule. Mereka bukan saja datang untuk mengenal budaya di Indonesia, bahasa di Indonesia, tetapi juga yang menjadi incaran utama mereka adalah kuliner Indonesia yang sangat special. Kata orang, kelazatan kuliner Indonesia ni sangat tersendiri guys. Memang diminati. Saya yang melihat pun wah, memang terliur guys kuliner-kuliner Indonesia ni. Saya juga punya pengalaman sebelum saya mengenali kuliner-kuliner Indonesia. Selain bakso, soto, saya pernah mencuba sambal penyet, sambal ayam penyet. First impression saya melihat sambal ayam penyet tu, saya rasa boleh makan ke ni kan? Tak sakit perut ke? Tetapi apabila saya dah cuba makan, dia punya ketagihan tu, Masya Allah guys, hampir setiap minggu harus ada sambal penyet untuk saya makan guys. Memang special sambal dia. Sambal penyet ni memang menjadi favourite saya lah sekarang. Kuliner Indonesia ni memang tak pernah mengecewakan kita. Seperti kata dunia seleb ni, kuliner Indonesia tidak pernah gagal guys. Terbukti bule-bule sangat mencintai kuliner Indonesia sehingga kan mereka mempromosikan kuliner Indonesia di negara mereka sendiri. Wah, itu luar biasa guys. So guys, bagaimana guys menurut anda kali ini tentang kuliner Indonesia yang kian mendapat tempat di hati para bule di Eropah, sehingga kan ada bule-bule yang sanggup buat tempe sendiri guys. Memang special. So guys, bagaimana menurut anda? Nanti anda boleh komen di ruangan komentar di bawah. Okey guys, saya rasa itu saja daripada saya kali ini. Jika ada salah dan silap sepanjang saya reactionkan video ni, saya mohon maaf. Jika anda suka dengan reaction ni, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Apa-apa guys, teruskan puasa kita di bulan Ramadan ini dan perbanyakkan lagi amal ibadah kita. Moga apa yang kita kerjakan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, moga bertemu lagi di lain waktu. Apa-apa pun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.